Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Baik, jadi sekarang kita akan mulai membahas al-balaghah wan naqd min kitab silsilati ta'limil lughah lil mustawa rabi'. Kitab silsilah ini merupakan rangkaian banyak kitab yang mempelajari berbagai macam cabang ilmu. Ada nahwu, sharaf, qiraah, qad, tauhid, hadis dan seterusnya. Di antara rangkaian tersebut di mustawa rabi'nya, di situ ada kitab khusus membahas tentang al-balaghah. Al-balaghatu wan naqdu. Sebelum kita masuk ke pembahasan pertama dari kitab al-balaghah wan naqdu, kita lihat dulu judul kitab ini adalah al-balaghah wan naqd. Apa itu al-balaghah dan an-naqd? Al-balaghah adalah suatu cabang ilmu mempelajari tentang bagaimana menyampaikan suatu kalam agar bisa dipahami dengan benar sesuai dengan kondisi orang yang diajak bicara. Nah, itu dinamakan al-balaghah. Bagaimana agar kalimat yang kita sampaikan itu menjadi balagh, ya, agar dia baligh, ya, agar dia baligh. Ya, kalau kita katakan al-kalamul baligh, di mana al-kalam alladzi yufham, ya, yufham ma huwal murad min hadzal kalam. Wan naqd, naqd itu, ya, kalau dalam ilmu hadis antum kenal istilah jarh wa ta'dil, ya kan? Nah, kalau dalam ilmu balaghah itu ilmu naqd. Naqd itu sama dengan jarh. Kita menjarah suatu karya, ya, atau beberapa karya, karya-karya sastra tentunya. Nah, itu yang akan kita naqd, akan kita komentari, akan kita bahas sisi-sisi sastra dari suatu karya. Kita bahas gaya bahasanya dan sebagainya. Baik. Nanti insya Allah akan kita bahas juga di kitab ini, di muqaddimah, di pelajaran yang pertama ini, apa yang dimaksud dengan balaghah naqd secara terperinci. Baik. Jadi untuk antum yang sudah pernah belajar kitab silsilah, maka kitab ini akan sangat bagus dijadikan dasar untuk mempelajari al-balaghah. Ya, ilmu balaghah kitabnya banyak sekali. Ya, kitab untuk pemula, ya, al-balaghah al-wadihah, misalkan jawahirul balaghah dan seterusnya. Banyak kitab-kitab balaghah yang bagus. Ya, akan tapi kalau ingin membangun muqaddimah, untuk membangun fondasi, ya kita sarankan untuk membaca ini dulu. Karena di sini selain untuk menambah kosakata, kitab silsilah ini juga memberikan antum banyak materi tentang balaghah nanti. Baik, kita bisa buka di halaman 15. Darsul awal. Ini patokannya nanti ke lingkaran sebelah kiri di situ ya, paling atas itu nomor darsnya. Jadi satu dars, kalau antum yang sudah familiar dengan kitab silsilah, metodenya sama saja dengan silsilah yang lain, dengan kitab silsilah di mustawa sebelumnya. Ya, metodenya nanti sebelum masuk ke materi, kita akan diberikan semacam teks pembuka, contoh karya sastra. Jadi kita akan mempelajari seputar karya sastra ini. Ya, karya-karya yang mengandung nilai sastra. Ya. Kemudian kita akan diberikan di awal nanti, antum lihat di situ ada al-kalimatul jadidah, al-mustalahatul jadidah. Ya. Ini untuk membantu kita menambah kosakata. Ya. Karena memang salah satu tujuan dari kitab silsilah yang 4 semester ini adalah untuk salah satunya menambahkan kosakata sebanyak mungkin. Baik. Kita langsung masuk ke nasnya. An-nasu. Baik, fadal iqra. An-nasu kataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Qaisar al-Rumi faqala min Muhammadin Rasulillah ila sahib al-Rumi inni ad'uka ila al-Islam fa in aslamta falaka ma lil muslimina wa 'alayka ma 'alayhim wa in lam tadkhul fil Islam fa'til jizyata fa inna Allah ta'ala yaqulu قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وإلا
فلا تحل بين الفلاحين وبين الإسلام أن يدخلوا فيه أو يعطوا الجزية. Baik. Hada huwa an-nas. Mana ar-risalah, risalatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Qaisarir Rum. Kataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Qaisar ar-Rum. Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara metode dakwah beliau adalah dengan mengirimkan delegasi-delegasi ke negeri-negeri yang belum memeluk agama Islam. Nah, salah satu delegasi atau utusan yang Nabi kirim membawa surat kepada Kaisar Rom. Kaisar itu gelar Raja Romawi. Ya, Rom Romawi. Min Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila sahibir Rum. Dari Muhammad, utusan Allah kepada sahibir Rum. Nah, lihat di situ yang membuat Romawi marah itu ketika membaca surat ini adalah Nabi mengawali dengan nama beliau, min Muhammadin. Ya. Kemudian beliau mengatakan di situ sahibir Rum, nggak dikatakan Malik atau Kaisar, nah, dikatakan sahibir Rum. Ini menunjukkan izzah, kemuliaan Islam. Padahal Islam waktu itu belum kuat. Nah, jadi kalau ada orang beranggapan boleh kita menghinakan diri di hadapan orang kafir, ya, dengan tujuan untuk menegakkan Islam, itu tidak tepat. Nah, Nabi sendiri walaupun Islam belum tegak, ya, tetap menempuh metode yang keras, yang bukan keras ya, tegas gitu ya. Inni ad'uka ilal Islam. Aku mengajakmu masuk ke dalam agama Islam. Fa in aslamta falaka malil muslimin. Jika engkau mau masuk Islam, maka bagimu apa yang berhak diterima oleh kaum muslimin. Maksudnya apa? Perlindungan sebagainya, ya. Darahmu dan hartamu akan menjadi haram bagi kaum muslimin untuk diambil. Wa alaika ma alaihim. Itu juga sebaliknya. Alaika ma alaihim. Atasmu apa yang merupakan atas bagi mereka kaum muslimin. Maksudnya apa? Kewajiban bagi kaum muslimin, kewajiban juga bagimu. Ya. Nah, misalkan kaum muslimin harus bayar zakat, maka kamu juga harus bayar zakat. Wa illam tadkhul, kalau engkau tidak mau masuk ke dalam Islam, fa'atil jizyah, maka berikanlah jizyah. Itu pilihannya. Berikanlah jizyah, upeti, ya, atau apa mana jizyah ya? Fa innallaha ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, qatilul ladina la yu'minun. Perangilah, qatilu, bukan uqtulu, ya. Perangi, bukan bunuh. Perangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallah. Ya, dan mereka tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan. Wa rasuluhu, begitu juga apa yang Rasulnya haramkan. Wala yadinuna dinal haq, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar. Dana yadinu artinya beragama. Teman-teman pernah dengar kata dinu tudan, ya? Dari kata ini dia. La yadinu. La yadinuna dinal haq minal ladina utul kitab, dari golongan ahlul kitab, hatta yu'tul jizyah, ya, sampai mereka membayar jizyah an yadin wahum shagirun, dari tangan mereka sendiri, dan wahum dalam keadaan mereka shagirun, dalam keadaan mereka lemah. Wa illa fala tahul bainal fallahin wa bainal islam an yadkhulu fihi au yu'tul jizyah. Baik, kita lihat syarah mufradatnya. Tadi kita katakan Qaisar. Mana Qaisar? Qaisar laqabu malikir Rum wal jam'u Qayasirah. Kaisar itu adalah laqab, digelar dari Raja Romawi. Ya. Laka malil muslimin, bimana ay laka ma lahum minal huquq. Ya. Alaika ma alaihim ay yajibu alaika ada'u ma alaihim minal wajibat. Ay laka al huquq wa alaikal wajibat. Kamu punya hak dan kamu punya kewajiban yang sama sebagaimana kaum muslimin. Al-jizyah ada, ya, berasal dari kata jaza yajzi, bimana kafa'a yukafi'u ala amalin hasanin, atas suatu perbuatan. Jadi sama dengan mukafa'ah. Mukafa'ah itu balasan atas perbuatan baik. Jizyah juga begitu. Wal muradu bil jizyah itu secara bahasa, tapi dalam tinjauan syariat, dalam istilah syariat, jizyah itu adalah al-malul ladzi yu'khadhu min ghairil muslim li ri'ayatihi wad difa'i anhu. Harta yang diambil dari orang yang bukan muslim, bukan Islam, sebagai balasan atas penjagaan dan perlindungan dari kaum muslimin kepadanya. Upeti dan istilahnya. Yadinuna dinal haq, artinya yattabi'unal Islam. Dinal haq di situ maksudnya al-Islam. Yadinun beragama.
Alkitab huna, ya, di ayat tadi dikatakan alladzina utul kitab. Mana alkitab huna? Alkitab huna at-Taurat allati unzilat ala Musa. Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, ini syariat Nabi Musa. Wal Injil alladzi unzila ala Isa, dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi wassalam. Jadi yang dimaksud dengan utul kitab, alladzina utul kitab itu adalah golongan ahlul kitab, karena mereka yang mendapatkan dua kitab ini, yaitu At-Taurah wal Injil. Baik. Alladzina utul kitab hum ahlul kitab wa hum al-yahud wan nasara. Sagirun ismu fa'ilin fi'luhu sagura yasguru bimana dzalla. Wal muradu dzalilun. Ya. Nah, jadi sagir di sini bukan sogir, ya. Kalau sogir itu kecil artinya. Kalau ini isim fa'il dari kata sagura. Sagura yasguru bimana dzalla, hina, ya. Wahum sagirun wahum dzalilun. Dalam keadaan hina. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, fakhruj innaka minas sagirin. Ay fakhruj innaka minaz zalilin. Ya, wal mufrad sagirun. Baik, tahul ya, hala yahulu bimana mana'a yamna'u. Ya, fala tahul bainaka wa bainal fallahin. Ya, enggak ada bedanya engkau dengan para petani. Ya, kalau engkau enggak masuk Islam walaupun kamu raja, kata Nabi, enggak ada bedanya engkau dengan para petani. Ya, hala yahulu artinya mana'a yamna'u. Wa minhu qauluhu ta'ala wa hala bainahuma al-mauj. Nah, mereka dihalangi oleh al-mauj, ombak. Baik, Iqra al-ma'na. Al-ma'na yatadammanu an-nassu fikratan ra'isatan hiya da'watu qaisar ar-Rumi ila al-Islami. فإن أطاع وأسلم فله ما لجميع المسلمين من الحقوق وعليه ما عليهم من الواجبات وإن أبى الدخول في الإسلام فعليه أن يدفع الجزية عنه وعن قومه وهي مقدار معين من المال يؤخذ منه لرعايته والدفاع عنه ويوضع في بيت مال المسلمين. ثم أتى الرسول عليه الصلاة والسلام بالآية القرآنية الكريمة تأكيدا للفكرة وتصديقا لها، والنص على إيجاده يبين أسلوب الإسلام في دعوة رؤساء الكفار والمشركين إلى الدخول فيه، وهو أنه يدعو رؤساء إلى الإسلام ويوضح لهم الأحكام، فإن أسلموا فذلك حسن، وإن لم يسلموا طلب منهم وإن لم يسلموا طلب منهم أن يسمحوا للدعاة بنشر الدين، وألا يمنعوا أحدا منه، وإن لم يفعلوا ذلك وجب قتالهم حتى يدفعوا الجزية. Baik. Al-makna al-ijmali min hadhihi ar-risalah. Makna global dari risalah yang ditulis oleh Nabi SAW ini kepada Kaisar Romawi. Yatadammanu an-nassu fikratan ra'isatan. Yatadammanu mana? Tadammanu mengandung. Bagaimana istamala yastamilu atau syamula yashmulu. Yatadammanu an-nassu fikratan ra'isatan. Nas tadi mengandung satu ide pokok. Fikrah artinya ide, ya, atau poin. Hiya da'watu qaisarir Rum ilal Islam. Apa ide pokoknya? Itu mengajak Kaisar Romawi masuk ke dalam Islam. Fa in ata'a wa aslama falahu ma li jami'il muslimina minal huquq.
Kalau dia taat dan masuk ke dalam Islam, maka bagi dia mali jami'il muslimin minal huquq. Hak-hak apa yang didapatkan oleh kaum muslimin? Sama gitu maksudnya. Wa alaihim ma alaihim minal wajibat. Begitu juga dia wajib melakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana kaum muslimin yang lainnya. Tidak ada bedanya. Wa in abad dukhula fil Islam. Kalau dia aba ya'ba, nih ya fi'il madi, ya. Apa ti aba ya'ba? Enggan, ya. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Wa in abad dukhula fil Islam. Kalau dia enggan untuk masuk Islam, fa'alaihi, maka wajib bagi dia an yadfa'al jizyata. Wajib dia membayar jizyah anhu wa an qaumihi. Jizyah itu untuk dirinya dan untuk kaumnya, karena dia pemimpin kaum. Berarti jizyahnya besar, ya. Berarti upeti itu kita minta dari pemimpinnya, bukan secara perorangan. Wahia miqdarun muayyanun minal mali yu'khadhu minhu liri'ayatihi wad-difa'i anhu. Dan jizyah itu adalah miqdar muayyan. Mana miqdar? Ukuran, ya. Ukuran atau takaran tertentu dari harta. Jadi nggak semua hartanya diambil. Ya, ada kesepakatan nanti berapa besarannya. Tergantung kepada kemakmuran negara tersebut. Semakin makmur negara tersebut, maka semakin besar yang diambil jizyahnya. Atau jika negara tersebut berada di tengah-tengah musuh kaum muslimin, maka makin besar juga jizyahnya. Ya, untuk biaya menjaga mereka dari gangguan musuh-musuh Islam. Wa yudha'u fi baiti malil muslimin. Kemudian harta jizyah tadi bukan untuk nabi atau untuk siapa ya, bukan untuk keperluan perorangan. Itu akan diletakkan nanti di Baitul Mal. Ya, di rumah di tempat pemberdaraan harta kaum muslimin. Summa atar Rasulu alaihi salatu wassalam bil ayatil qur'aniyatil karimah ta'kidan lil fiqrah. Kemudian Nabi SAW membawakan ayat Al-Qur'an ta'kidan lil fiqrah untuk mempertegas ide pokok tadi. Wa tasdiqan laha, dan sebagai pembenar bagi ide yang disampaikan. Wan nassu ala ijazihi yubayyinu uslubal islami fi da'wati ru'asa'il kuffari wal musyrikina ila dukhuli fihi. Nas ini ya, meskipun bentuknya ijaz itu ringkas dan padat, ya. Meskipun dia begitu ijaz, dia yubayyin, dia menjelaskan uslub. Nah, mana uslub? Metode, ya. Menjelaskan metode manhaj kaum muslimin dalam mendakwahkan Islam kepada para pembesar orang-orang kafir dan orang musyrikin. Wa huwa annahu yad'u ar-ru'asa'a ilal Islam wa yuwaddih lahumul ahkam. Ya, dijelaskan hukum-hukumnya, tidak hanya mengajak ayo masuk Islam, enggak, dijelaskan hukum-hukum juga di situ. Fa in aslamu fadzalika hasanun. Kalau mereka mau masuk Islam, maka itu adalah sebuah kebaikan. Wa in lam yuslimu, ya, tuliba minhum an yasmahu lid-du'ati binashriddin. Kalau mereka enggak mau masuk Islam, ya, selain dia bayar jizyah, mereka juga diminta untuk memberikan izin kepada para dai. Ad-du'at ini jamak dari da'in. Mengizinkan para dai untuk menyebarkan agama Islam. Diperbolehkan. Wa alla yamna'u ahadan minhu, enggak boleh menahan atau mencegah salah seorang dai yang mau mendakwahkan Islam. Jadi biarkan mereka berdakwah. Itu syaratnya. Wa illam yaf'alu dzalika. Nah, bagaimana kalau enggak mau bayar jizyah dan enggak mau membiarkan para dai berdakwah? Nah, wajaba qitaluhum hatta yadu. Wajaba qitaluhum, maka wajib mereka diperangi, ya. Qital ya, bukan qatl. Kalau mereka nggak mau melakukan hal seperti itu, wajib mereka diperangi hatta yadfa'ul jizyah, sampai mereka membayar upeti atau membayar denda. Taib. Sekarang al-fasoha. Awalan al-fasoha. Indama taqra'un nas as-sabiq, ketika kita baca nas tadi, kita perhatikan anna alfazahu wadihatul ma'ani sahlatun fin nutqi. Ya, kita baca surat Nabi tadi itu bahasanya gimana? Mudah apa sulit? Mudah bahasanya. Ya, maknanya juga bisa dipahami langsung, tidak ada kata-kata bersayap istilahnya kan. Nggak ada kata-kata yang butuh butuh ditarkis, tidak ada. Wa jumalahu wa tarakibahu salimatut ta'lib. Ya, susunannya, ta'lib itu artinya susunannya.
susunannya masih utuh gitu, nggak ada yang kata yang di belakang ditaruh di depan, nggak ada yang seperti itu. Muwafiqatun liqawaidin nahwi wasarf, dan tidak bertentangan dengan kaidah nahwu dan saraf. Jadi gampang sekali dipelajari. Wa indama najidu dzalika fi nassin minan nususil adabiyah nahkumu alaihi bi annahu nassun fasihun. Nah, kalau kita temukan dalam satu nas, ya, dalam satu teks dari teks-teks sastra, maka kita putuskan bahwasanya nas itu adalah nas yang fasih. Kita hukumi nas itu nas yang fasih. Ya. Ketika ada seorang naik mimbar kemudian berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami, semua yang hadir bisa paham, ya, apapun latar belakang pendidikannya bisa paham bahasanya, maka itulah dinamakan fasih. Ya, nas itu fasih. Tapi kalau ada orang misalkan dia jadi khatib menggunakan istilah-istilah yang sulit, misalkan istilah-istilah dalam ilmu-ilmu tertentu, menggunakan banyak bahasa asing misalkan, ya, sebagus apapun materinya, ya, itu tidak dinamakan fasih. Jadi fasih secara bahasa itu artinya adalah apa? Jelas, ya. Maka kalau kita mengatakan afsahas subhu, di mana audaha as-subhu, ya. Ya, misalkan kita katakan subuh itu telah fasih, maksudnya telah jelas kelihatan, yang tidak lagi samar-samar seperti waktu fajar. Ada wa mana al-fasaha fil lugha, az-zuhuru wal wuduh. Ya, jadi kalau fasih kalau dalam bahasa Indonesia apa pengertiannya? Lancar, ya kan? Kamu berbicara dengan fasih sekali. Lancar artinya kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab tidak. Ya, mau selancar apapun, tapi kalimat yang disampaikan tidak benar atau tidak apa namanya sulit dipahami, nggak jelas, ya, samar-samar atau mengandung dua makna, ya, ambigu istilahnya, maka yang seperti itu tidak dinamakan fasih, tidak mengandung fashahah. Wa inda ulama balaghah, pengertian fasih atau fashahah menurut ulama balaghah adalah an yakunal kalamu wadihal makna. Itu poin yang pertama, maknanya harus jelas. Yang kedua, sahlal lafzi. Yang kedua, lafaznya harus mudah. Mudah di sini maksudnya apa? Mudah dalam pengucapan. Tidak mengandung tanafur istilahnya. Ya. Tanafur itu adalah kesulitan dalam pengucapan. Baik. Tidak mengandung tanafur. Misalkan kita mengatakan al-muznah. Ya. Al-muznah. Al-muznah itu kata yang kita gunakan untuk mensifati hujan. Ya, ada jenis hujan itu dinamakan al-muznah. Nama lain dari al-muznah ini ada al-ba'uq. Al-ba'uq. Nah, sekarang dari segi lafaz mana yang lebih mudah diucapkan? Al-muznah atau al-ba'uq? Al-muznah. Al-muznah. Nah, maka kalau kita ingin menyampaikan suatu kata yang ada dan kata benda ini memiliki dua arti, ya, dua jenis, ada sinonimnya, maka kita pilih yang sahlul lafzi, yang lafaznya mudah. Ada al-muznah sama al-ba'uq itu artinya sama, tapi kita pilih yang lebih mudah pengucapannya, mudah didengar sama orang, dan gampang dicerna. Jadi poinnya apa? Fasohah itu haruslah berbentuk kalimat-kalimat gampang dicerna. Salimat taklib, susunannya masih salim, muwafiqan liqawaidil lughah kan nahwi wasraf, dan tidak bertentangan dengan kaidah lughah. Kaidah lughah yang seperti apa maksudnya? Misalkan maf'ul bih itu biasanya ada di belakang, ya udah di belakang. Boleh nggak taruh di depan? Ya boleh, ya. Tapi itu tidak salimut taklif namanya. Ya, tidak salimut taklif karena akan hilang nilai fasahahnya. Taib. Kemudian itu yang dimaksud dengan al-fasahah. Jadi dalam pelajaran yang pertama ini kita akan mempelajari beberapa istilah. Ada al-fasahah, ada al-balaghah. Sekarang kita masuk ke al-balaghah. Taib. Iqra al-balaghah. ثانيا البلاغة بعد أن عرفت معنى الفصاحة ارجع إلى الرسالة مرة أخرى تلاحظ أنها قليلة الألفاظ يدرك معناها من لديه معرفة يسيرة باللغة العربية وقد اجتمع فيها وصفان الألف الفصاحة أي وقد عرفت معناها الباء مناسبتها لحال المخاطبين
وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام خاطب هؤلاء القوم على قدر معرفتهم بالعربية فأتت فأتت الرسالة قصيرة سهلة واضحة المعنى مراعية لحالهم وإذا كان الكلام فصيحا وناسب حال المخاطبين فإنه يسمى كلاما بليغا. Baik. Sanian al-balaghah. Setelah kita tahu apa yang dimaksud dengan al-fasahah, sekarang kita lihat apa ya sih yang dimaksud dengan al-balaghah itu. Bada'an arafta ma'na al-fasahah, irji ila risalati marratan ukhra. Tulahid annaha qalilatul alfaz. Kita perhatikan tadi surat Nabi itu nggak bertele-tele ya, itu the point dia. Ya, apa yang ingin disampaikan langsung. Ya, qalilatul alfaz, lafaznya dikit. Yudriku maknaha, ya. Yudriku maknaha bimana arafa maknaha, ya. Bisa diketahui maknanya man ladaihi ma'rifatun yasirah, ya. Orang-orang bisa diketahui maknanya oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan yang terbatas terhadap bahasa Arab. Jadi santri mustawa awal, mustawa tsani bisa paham surat tadi, ya, meskipun baru belajar bahasa Arab, ya. Karena apa? Karena lafaz yang digunakan mudah-mudah, istilah yang digunakan juga familiar. Kenapa? Tulahiz, lahadha yulahidu, memperhatikan. Tulahiz, engkau perhatikan, annaha qalilatul alfaz. Taib. Wa qad ijtama'a fiha wasfani. Terkumpul di dalam surat Nabi itu dua sifat berarti. Yang pertama al-fasahah. Al-fasahah tadi sudah kita tahu artinya adalah, ya, lafaznya mudah, ya, intinya dia mudah dipahami, itu fasahah, ya. Dan yang kedua, munasabatuha lihalil mukhatabin. Munasabah, kesesuaian surat tersebut terhadap atau dengan keadaan al-mukhatabin. Al-mukhatabin artinya lawan bicara. Sesuai dengan keadaan lawan bicaranya. Bagaimana maksudnya? Wadzalika anna ar-rasul alaihi salatu wassalam khataba haula'il qauma ala qadri ma'rifatihim bil arabiyyah. Jadi Nabi SAW cerdas dalam masalah ini. Beliau berbicara melalui surat itu kepada suatu kaum, yaitu kaum Romawi, sesuai dengan kadar pengetahuan mereka terhadap bahasa Arab. Orang Romawi tidak mengenal bahasa Arab, bahasa mereka bahasa Romawi, berbeda dengan bahasa Arab. Maka Nabi menulis surat itu ar-risalah qasiratan, ya, risalahnya singkat saja, sahlatan wadihatal makna, bahasanya mudah, maknanya jelas, mura'iyatan lihalihim, karena Nabi memperhatikan kondisi dan keadaan mereka. Ya. Berarti di sini risalah tadi selain dia fasih, ya, dia juga sesuai dengan kondisi orang yang diajak ngomong, begitu. Ya. Orang yang diajak ngomong. Seandainya surat ini Nabi kirim kepada raja dari negara Arab, maka kita katakan risalah ini tidak tepat. Kenapa? Karena kalau raja orang Arab tentu dia paham bahasa Arab gitu. Mau pakai bahasa yang tinggi pun dia akan paham begitu. Ya, tapi ini kepada orang non-Arab, orang ajam, maka dia harus memperhatikan gaya bahasanya. Jangan terlalu panjang lebar, tidak menggunakan istilah-istilah yang asing dan sebagainya. Baik, berarti ada dua sifat ini ya, kesesuaian sama kefasihan. Wa idza kana al-kalamu fasihan. Kalau satu kalam dia fasih, ya, bahasanya mudah. Wa nasaba halal mukhatabin, dan sesuai dengan kondisi orang yang diajak bicara, fa innahu yusamma kalaman balighan. Maka yang seperti ini, kalam yang seperti ini dinamakan kalam yang baligh. Baligh ini berasal dari kata balaghah, ya. Jadi kalau misalkan antum berbicara dengan bahasa yang mudah dan sesuai dengan kondisi yang diajak bicara, katakan ke antum, kalam antum fihi balaghah. Di mana kalamuka kalamun baligh. Paham ya? Jadi kalau balaghah itu masdarnya, baligh itu kita untuk mensifati perkataan tersebut. Wah, dia berbicara dengan kalam yang baligh sekali. Maksudnya kalam yang sesuai dengan kondisi dan juga mudah dipahami. Bagaimana kalau satu saja, misalkan dia kalamnya bagus, ya, bahasanya mudah dipahami,
tapi tidak sesuai dengan kondisi. Bisa nggak terjadi seperti itu? Bisa. Ya, likulli maqamin maqal. Setiap kondisi itu punya ucapan yang sesuai. Perkataan antum bagus, mudah dipahami, fasih, tapi sesuai tempat dan kondisinya tidak tepat. Misalkan antum disuruh untuk khutbah pernikahan, di situ antum sebut tentang azab kubur misalkan, tentang situasi pada hari kiamat, nanti gimana dahsyatnya hari kiamat. Kita katakan kalamuka fasih walakin laisa bibaligh. Ya, ada fasohah dalam perkataan antum tapi tidak ada balagohnya. Taib. Wa min huna tastati'u an tudrika makna qaulil Arab. Nah, ini dia. Makanya dari sini bisa kita pahami perkataan orang Arab, likulli maqamin maqal. Setiap kondisi, setiap situasi itu punya perkataannya masing-masing. Fal balaghatu fil lughah. Sekarang kita lihat pengertian balaghah. Nah, kalau tadi sudah ada gambaran kita balaghah itu. Jadi balaghah itu apakah beda dengan fasahah? Balaghah itu beda. Ya, jadi fasahah belum tentu balaghah dia. Balaghah pasti fasahah. Suatu kalam yang balik pasti dia fasih. Ya, pasti dia fasih. Ya, sekarang kita lihat pengertiannya. Secara bahasa balaghah artinya al-wusul wal intihau ilal ghayah. Ya, sampai kepada tujuan. Dari kata balaghah, balaghah artinya sampai. Wa inda ulama balaghah, sedangkan pengertian dalam istilah ulama balaghah adalah an yakunal kalamu mutabiqan limuqtada ahwalil mukhatabin ma'a fasahati. Yang dimaksud dengan balaghah adalah an yakunal kalam. Kalam itu mutabiqan, muwafiqan, sesuai dengan keadaan, kondisi mukhatabin ma'a fasahatihi, ditambah fasih dia. Sesuai sama kondisi. Jadi kalau kita katakan balaghah itu apa? Sesuai plus fasohah gitu dia. Jadi ada dua sifat sebagaimana kita jelaskan tadi. Jelas ini ya? Taib. Kemudian selanjutnya salisan an-naqdu a'id qira'atan nassi min jadidin. Tajid anna alfazahu fasihatun. Ulangi baca nas tadi dari awal. Kemudian pasti kita dapati lafaznya fasih. Wa taraqibahu salimah wa ma'aniyahu mutabiqatun lil mabadi allati da'a ilaihal Islam. Kama dalla ala sidqi atifatir rasuli al-karim fi tabligid da'wati wa hirsihi ala islamir rum. Surat ini juga menunjukkan atas kejujuran perasaan Nabi SAW, kesungguhan perasaan Nabi SAW, tekad beliau yang kuat dalam menyampaikan dakwah kepada orang Romawi. Haitsu istamala ala istimalatil lati tatamassalu fi anna lahum minal huquqi malil muslimin in aslamu wa tahdid al mutamassal fi qitalihim in rafadu al jizyata. Dari mana kita tahu bahwasanya Nabi bersungguh-sungguh sangat ingin orang Romawi masuk Islam? Dari bahwasanya surat ini mengandung istimalah. Mengandung istimalah itu kayak bujukan, ya. Surat ini mengandung bujukan, ada reward gitu, ada balasan, ada iming-iming yang akan didapatkan. Apa itu? Mereka mendapatkan hak sebagaimana hak kaum muslimin. Apa hak kaum muslimin? Di antaranya adalah haram harta dan jiwa mereka. Tidak boleh diambil harta mereka, tidak boleh dibunuh, ditumpahkan secara sembarangan. In aslamu, kalau masuk Islam. Nah, kayak kita prospek orang gitu ya. Ya kalau kamu mau ikut saya, nanti saya kasih kamu ini. Ya. Coba bedakan kalau anak aja antum misalkan, akhi ayo kita pergi, sampai situ doang. Bisa jadi antum nggak mau ikut, tapi kalau anak katakan, akhi ayo kita pergi, nanti kalau antum mau pergi saya kasih ini. Nah, di situ ada istimalah namanya. Wat tahdid, tidak cukup dengan istimalah, ada tahdid, ada ancaman kalau tidak mau melakukan yang diinginkan tadi, ya, in rafadu al jizyah, kalau mereka menolak membayar jizyah. Itu diperangi, ada ancamannya. Akhi, kalau antum mau pergi sama anak kasih antum hadiah. Kalau antum nggak mau, anak akan pukul antum. Nah, ada tahdid di situ. Jadi, mengandung istimalah dan tahdid. Mengandung dua hal ini. Itu menunjukkan atas semangatnya Nabi untuk mendakwahkan Islam. Kesungguhan Nabi mendakwahkan Islam kepada Romawi. Walam ya'tamidir rasulu fir risalah ala suwaril khayaliyah li'anna da'wata tattasilu ittisalan qawiyan bil haya.
Dan Nabi dalam surat ini tidak menggunakan aswar al-khayaliyah. Apa itu aswar al-khayaliyah? Gambaran-gambaran imajiner. Apa maksud gambar-gambar imajiner? Gambar-gambaran yang khayali. Khayali misalkan dikatakan, sesungguhnya orang yang masuk Islam itu bagaikan orang yang lahir kembali dari rahim ibunya. Nah, itu namanya gambaran-gambaran imajiner, gitu kan? Gambaran-gambaran yang sifatnya fiksional, gitu. Baik. Kenapa Nabi tidak menggunakan analogi-analogi seperti itu? Kenapa Nabi tidak menggunakan gambaran-gambaran imajiner? Kalau dalam surat-surat beliau yang lain ada menggunakan seperti itu. Atau dalam surat-suratnya para sahabat kepada raja-raja yang lain. Kenapa di sini Nabi tidak menggunakan as-suwar al-khayaliyah itu? Li'anna dakwah, karena dakwah itu tattasilu ittisalan qawiyan bil haya. Dia berkaitan kuat dengan kehidupan. Kehidupan itu adalah sesuatu yang nyata. Maka dia tidak menggunakan istilah-istilah yang imajiner. Gunakan saja hal-hal yang nyata. To the point. Nggak perlu menggunakan bahasa-bahasa bersayap. Ya. Nggak perlu menyembunyikan maksud di balik kayak bahasa-bahasa yang tinggi begitu. Baik. Waqad akkadar Rasulul Karimul mabadi allati ishtamalat 'alaiha risalatuhu bil ayatil karimah. Ya, kemudian Nabi takkid risalah tadi dengan 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 ayat qatilul ladina la yu'minuna billah sampai akhir ayat. Ya, ini namanya naqad. Apa itu naqad? Kita komentari. Ya, kita komentari karya sastra tadi. Apa sih yang bisa kita pahami? Itu maksudnya. Ya. Jadi yang kita komentari di sini ada beberapa poin. Yang pertama, lafaz-lafaz dalam surat Nabi itu mudah dipahami. Kemudian yang kedua, surat ini menunjukkan atas kesungguhan Nabi dalam berdakwah. Karena di situ mengandung istimalah dan tahdid tadi. Kemudian poin yang ketiga, Nabi tidak menggunakan gambaran-gambaran imajiner karena memang dakwah itu adalah perkara yang real, perkara yang nyata, tidak perlu kepada gambaran imajiner. Dan yang keempat, poin yang keempat, Nabi mempertegas pernyataan beliau dengan mengutip ayat Al-Quran. Itu namanya naqad namanya. Taib. Kemudian Rabi'an al-uslub. Ini kita percepat sedikit ya. Jadi antum bisa insyaallah kejar ya. Min qira'atika li risalatir rasul. Al-uslub artinya metode, ya. Min qira'atika li risalatir rasul sallallahu alaihi wasallam tajidu anna lahu tariqatan khassatan fi ikhtiyari alfadhihi wa ta'lifihi. Setelah kita baca risalah tadi, kita dapati bahwasanya Nabi itu punya metode khusus, punya tariqah, punya cara yang khusus dalam memilih lafaz dan menyusunnya. Lit ta'biri biha 'anil ma'ani qasdal idahi wa ta'thir. Untuk mengungkapkan makna-makna ya sesuai dengan cara yang idah, cara yang jelas, wa ta'thir. Ta'thir artinya apa? Memberi pengaruh, berbekas, ya. Perkataan yang jelas dan berbekas, ada bekasnya bagi orang yang mendengar. Wa hadhihi thariqah tusamma indan nuqad al-uslub. Thariqah yang seperti ini dinamakan di kalangan para an-nuqad. An-nuqad itu orang yang menakad ya. Nuqad namanya. Cara menyampaikan sesuatu itu namanya uslub. Ya. Antum berguru sama banyak ustadz. Atau antum sering dengar kajian ustadz-ustadz. Ustadz-ustadz itu ada yang beda-beda. Ada beda-beda uslub mereka dalam menjelaskan. Ada yang uslubnya tegas, ada yang uslubnya pelan, ada yang uslubnya menyampaikan dengan analogi-analogi. Ada ustadz yang uslubnya dia menggunakan metode cerita, ya, dan seterusnya, storytelling dan sebagainya. Itu namanya uslub atau metode. Jadi uslub itu cara kita menyusun suatu kata sedemikian rupa, ya, agar tujuan kita tercapai, yaitu untuk menyampaikan pemahaman kita dan memberikan pengaruh kepada orang lain. Itu dimaksud dengan qasdal idah wa ta'sir tadi. Fal uslub huwa tariqatu ikhtiyaril alfaz wa ta'lifiha. Intinya uslub itu adalah pengertiannya di sini tariqatu ikhtiyari al alfaz wa ta'lifiha. Ya, cara kita memilih lafaz. Lafaz itu kan banyak. Misalkan kita ingin mengatakan oleh-oleh. Oleh-oleh ini bisa juga kita gunakan istilah buah tangan, gitu kan? Sama artinya oleh-oleh sama buah tangan. Ya. Yang mana yang kita pilih, nah itulah uslub kita. Kalau antum pilih istilah buah tangan, oh berarti uslub antum memang seperti itu, gitu. Ya. Setelah antum pilih, antum taklif, antum susun sedemikian rupa. Ya.
saya pergi ke sekolah. Itu namanya taklib. Taklib yang beda juga antum mengatakan ke sekolah saya pergi. Sama apa tidak maknanya? Sama, tapi thariqah taklibnya yang berbeda. Litakbiri biha anil ma'ani qasdal idhahi wa ta'thir. Untuk mengungkapkan, untuk takbir, mengekspresikan makna-makna yang ingin kita sampaikan dengan cara yang jelas dan memberi bekas bagi orang yang mendengar. Taib itu sudah kita tahu istilah-istilah yang 4 ini. Al-fasahah, al-balaghah, an-naqd, dan al-uslub. Sekarang apa sih beda antara an-naqd dan balaghah? Ya, tadi kita kan naqd itu kan kita mencari kesalahan atau mengomentari, ya, itu naqd. Balaghah bedanya dengan naqd apa? Yang pertama, mimma sabaqa yattadihu laka annal balaghah tatanawalul qawaid allati tahkumul amal al-adabi min tashbihin wa majazin wa kinayah. Dari yang telah lewat dari risalah tadi, yattadihu, menjadi jelas bahwasanya balaghah itu, yang dibahas dalam balaghah itu adalah qawaid, kaidah intinya ya. Allati tahkumul amala al-adabiyya, yang dengannya kita menghukumi suatu al-amal al-adabi. Ya, min tashbih wa majaz. Bisa berbentuk tashbih. Tashbih itu penyerupaan ya, majaz itu kiasan, kinayah juga. Nanti akan kita bahas satu persatu. Tashbih, majaz dan kinayah ini merupakan pembahasan dari ilmu al-bayan. Jadi balaghah itu ada 3. Ilmu al-bayan, ilmu al-ma'ani, sama ilmu al-badi'. Ini ilmu al-bayan namanya. Ya. Jadi nanti kita belajari nanti dari 3 kelompok ini nanti. Kita belajar ilmu al-bayan, berarti kita bahas tashbih, majaz, kinayah, dan saudara-saudaranya nanti. Baik, paham ya? Itu balaghah. Berarti balaghah itu ada 3 ini. Wa mada mutabaqatil kalam lil muqtada ahwalil mukhatabin, dan sejauh mana kesesuaian antara kalam, mada itu sejauh mana ya? Sejauh mana kesesuaian antara kalam tersebut dengan keadaan orang yang diajak bicara. Itu namanya ilmul ma'ani. Kemudian yang ketiga, wujuh tahsinihi wa tazyinihi. Sisi bagaimana kita menghias perkataan tersebut, memperbagusnya agar enak didengar. Ini namanya ilmul badi'. Jadi 3 hal ini yang dibahas dalam ilmu balaghah. Itu balaghah. Kalau naqd itu yatanawal an-nass al-adabi. Kalau naqd itu nas yang sudah ada. Nas yang sudah ada kita komentari. Kalau balaghah itu kaedahnya. Kaedah bahasa, kaedah sastra. Kalau naqd itu mengomentari karya sastra, begitu ya. Yufassiruhu wa yuhalliluhu. Kita menafsirkan suatu karya sastra. Wa yuhalliluhu, kita tahlil dia, ya, kita pecah dia, kita koreksi satu persatu, kita teliti gitu, kita tahlil artinya kita teliti, kita filter. Wa yuwaddihu ma fihi, dan kita perjelas apa yang ada di dalamnya. Min jaudatin rodaah, ya, kita perjelas kualitas baik atau kualitas buruknya. Ya, jaudah ti baik, rodaah artinya lawannya. Au quwwatin au dha'fin, atau lemah ataupun kuatnya. Paham maksudnya ya? Jadi kita pelajari suatu karya sastra. Kalau dia baik kita sebutkan sisi baiknya apa, kalau buruk kita sebutkan buruknya di mana. Dan yang kedua ya bahasun naqdu an dawafi al-ibda' fil adabi wa yufattishu anil masadir allati istaqqa minhal adibu afkarahu kama yabhasu an atifatil adibi wa mada sidqiha. Kemudian yang kedua, tugas dalam naqd itu adalah ya, kita membahas tentang atau kita mencari dawafi al-ibda' fil adab. Faktor-faktor kenapa sastra itu muncul. Latar belakang karya sastra gitu. Jadi kalau naqd, misalkan suratnya Nabi kepada Kaisar Romawi itu. Kalau dalam naqd kita akan pelajari latar belakang penulisan Nabi, kenapa menulis surat tersebut kepada Kaisar Romawi. Kita pelajari sejarahnya. Ya. Kemudian kita yufattish, kita periksa sumber-sumber mana yang digunakan, ya, yang dipakai oleh penulis, ya, dijadikan sebagai sumber untuk dia mengambil ide-ide pokoknya tadi. Kalau antum ingin menulis suatu karya sastra tentu ada sumbernya kan. Dari mana antum ambil pemikiran antum ini? Misalkan antum adalah seorang yang tinggal di pedesaan, ya, dekat dengan alam. Maka syair-syair yang antum tulis itu berkaitan dengan alam.
gitu ya. Maka ilmu nakat mempelajari keadaan si penyair untuk memahami syairnya. Karena syair dan penyair itu punya kaitan yang erat. Untuk bisa memahami syair dengan sempurna, kita harus pahami penyairnya. Gitu ya. Taib. Kama yabhatsu an atifatil adib wa mada sidqiya. Ilmu nakat juga membahas tentang gimana sih perasaan si penyair ketika menulis karya sastra tersebut. Perasaan apa yang ingin disampaikan begitu. Amal balaghah fatu'na bil qawaidil lati tuhkamu tahkumu al amala al adabi. Tapi kalau balaghah itu kaidah dia, rumusan. Berarti nakat itu nggak ada kaidah bakunya ya. Nakat itu nggak ada kaidah bakunya yang karena dia hanya mengomentari. Tergantung tingkat keilmuan antum. Kalau antum orang yang peka terhadap karya sastra, maka banyak yang bisa antum komentari. Ya. Sering kan kita dapati dalam bahasa Indonesia saja ya, karya-karya sastra, puisi-puisi terkadang nggak kita paham artinya kan. Ya. Karya-karyanya Khairil Anwar misalkan atau Sultan Takdir Ali Syahbana, karya-karya Taufik Ismail. Itu kalau kita nggak paham latar belakang penulisnya, kita nggak akan bisa paham dengan sempurna makna dari apa yang dia tulis. Gitu. Ya. Karena karya-karya sastra itu biasanya kebanyakan gelap bagi orang-orang yang tidak pernah belajar sastra. Ya. Kalau profesor yang ngajarkan sastra, ya, membaca suatu karya sastra, membaca puisi, maka akan banyak hal yang bisa dia pahami dari karya sastra tersebut. Tapi kalau orang awam, penjual sayur, misalkan Pak Sapam, yang tidak pernah mengenyam pendidikan sastra, disuruh baca puisi, maka ya apa yang tertulis di situ yang dia pahami. Ya. Puisi itu kan bahasanya kan kacau, sekilas kan kacau. Ya, nggak apa sih ini maksud mananya, susunan kalimatnya kok kesana kemari begitu. Ya. Baik. Nah, kemudian yang ketiga, perbedaan antara naqd dan balaghah adalah tursyidunal balaghatu ila ta'biris salim. Tujuan ilmu balaghah itu adalah untuk menunjukkan kita bagaimana takbir yang selamat. Takbir, paham maksud takbir ya? Takbir itu mengekspresikan ide dengan benar. Ya, Anda punya ide dalam kepala ini A. Ya, bagaimana agar antum yang mendengar ide tersebut paham juga A, begitu. Tidak berubah menjadi B dan C. Nah, itu dia tugas dari balaghah. Wa tadulluna ala turuqil mukhtalifah li ta'lifil kalamil mufidil mu'assir. Balaghah juga mengajarkan kita bagaimana mengungkapkan satu makna dengan cara yang banyak. Ya, satu ide yang ingin kita sampaikan dengan cara yang berbeda-beda, metode yang berbeda-beda. Ya, agar lebih berbekas gitu. Aman naqad. Kalau naqad itu fayakunu fi marhalatin taliyatin li insya'il amalil adabi. Kalau naqad itu di tahapan selanjutnya. Nasnya sudah jadi, karya sastranya sudah jadi, perkataannya sudah ada. Kita naqad perkataan tersebut. Kita komentari, ya, kita tahlil ya. Wa takunu wadhifatuhu arda maqayisihi al-fanniyah 'alal amalil adabil alladhi tamma insya'uhu. Jadi kalau naqad itu ya tugasnya itu untuk menampakkan poin-poin sastra yang dikandung oleh karya sastra tersebut. Wal hukma 'alaihi min haitsul jaudati awir roda'ah. Kita menghukumi nas itu dia baik ataupun buruknya. Yastadi'un naqdu yang keempat, yastadi'un naqdu bima bahisil balaghah fi maqayisihi wa isdari ahkamihi. Yastadi, naqad itu mengambil menggunakan kaidah-kaidah balaghah. Paham ya? Naqad, ketika kita menaqad itu kita harus pernah belajar balaghah gitu. Nggak mungkin kita bisa mengomentari karya sastra kalau belum pernah mendengar istilah tasbih, majaz, kinayah, dan seterusnya. Min ghairi an yaktafiya biha bal yastafidu aidan min ulumil lughah wa ilmin nafs wa ilmil ijtima'. Naqad juga butuh kepada ilmu yang lain, terutama ilmu bahasa, harus paham nahwu shorof, ilmu nafs, psikologi, ya. Kemudian ilmu ijtima', ilmu sosial. Baik, paham sampai sini ya? Ada yang teman tanyakan? Baik, coba buka al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidah, di sini ada yang belum diketahui artinya. Shahibur Rum, artinya apa tadi? Faisor ya. Al-jizyah, upeti ya. Dana yadinu ittaba'ah dinan, mengikuti suatu agama. Kemudian Shagirun artinya apa tadi?
hina. Ya. Ya, nah. Ini wazan isim fa'il ya. Dan al-mauj ya, wa hala bainahumal mauj. Mauj artinya ombak atau gelombang laut. Jaudah dari kata jayid. Husnu. Ya, dari kata jayid, sesuatu yang jayid dikatakan ada memiliki jaudah. Kemudian kubhun lawan kata dari jaudah tadi. Qasdun ya, qasdun artinya maksud atau tujuan. Ibda artinya apa? Ya, dari kata bid'ah, membuat sesuatu yang baru. Ya, inovasi gitu kan. Ya, inovasi itu ibda. Fattasha yufattishu, taftish artinya memeriksa. Mana istaqi artinya mengambil ya. Mengambil ide, tapi di sini ya, mengambil ide pokok. Istaqi, istiqoan, artinya mengambil atau mendapatkan dari mana ide pokok itu. Unia yu'na, memperhatikan. Ya, inayah, kata inayah. Nah, sogoro yasguru itu sama dengan zalla yazillu. Mura'in artinya orang yang memperhatikan. Mura'iyah itu sama dengan riayah, perhatian. Roda'ah lawan dari jaudah tadi ya. Ajza jamak dari juz'un. Tazyin ya, artinya menghias. Zina artinya hiasan. Tazyin untuk menghias. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti kita ambil tadribatnya. Jadi tadribatnya kita akan ambil secara terpisah nanti ya. Kita akan jawab sama-sama tadribatnya secara terpisah sebelum kita masuk ke dars yang selanjutnya. Nah, mungkin antum agak merasa berat di dars awal ini. Kenapa? Karena memang ini masih muqaddimah ya. Masih muqaddimah, jadi yang akan kita pelajari ini belum praktek langsung, masih pengenalan terhadap istilah-istilah yang akan digunakan nanti dalam ilmu balaghah. Wallahu taala alam. Insyaallah nanti kita lanjutkan di tadribat. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.